Sebuah benda bergerak dengan persamaan R sama dengan 15T plus 2I plus 20T min 5T kuadrat J dalam satuan SI. Benda tersebut, oke, di soal ini kita diminta untuk memilih opsi-opsi jawaban yang betul ya. Jadi ada pilihan 1, 2, 3, 4. Nomor-nomor mana saja yang betul. Kita mulai dari menjawab untuk yang nomor 1. Posisi awalnya adalah 2,0. Jadi di sini kita memiliki satu bentuk persamaan posisi ya, yaitu persamaannya kita tulis ulang dulu. Jadi R sebagai fungsi waktu ya, di situ tentunya R sebagai fungsi T, nilainya adalah 15T, kemudian ditambah 2I, kemudian plus 20T, kemudian negatif 5T kuadrat J, mana I dan J itu adalah vektor posisi. Kemudian yang untuk nomor 1 yang diminta adalah posisi awal. Artinya apa? Posisi awal itu adalah posisi pada saat waktunya sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, maka kita akan memiliki yang namanya R0. Berapa nilai R0-nya? Kita tinggal masukkan aja T-nya 0 ya. 15 kali 0 itu berarti 0 ditambah 2. Maka R0-nya adalah 2I. Kemudian ditambah dengan 20 kali 0 itu 20. Minus 5 kali 0 adalah 0. 20 kali 0 maksudnya 0 ya. Dikurangi 5 kali 0 kuadrat juga 0. Jadi 2I plus 0J. Atau kita bisa katakan nilai R0-nya 2I plus 0J itu kalau kita nyatakan dalam koordinat itu akan sama dengan sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0 ya. Jadi 2,0 dan pilihan nomor 1 itu pilihan yang benar. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 2. Setelah 1 detik perpindahannya adalah 15I plus 15J. Artinya kita perlu menghitung dulu T saat 1 sekon. Maka kita akan punya nilainya R1. Berapa nilai R1? Masukkan waktunya 1. 15 dikali 1 itu 15 ditambah 2 jadi 17I. Kemudian ditambah dengan 20 dikali 1 itu 20 dikurang 5 dikali 1 kuadrat itu berarti 5. 20 dikurang 5 adalah 15. Maka pada saat 1 detik perpindahannya atau posisinya dulu itu adalah 17I ditambah 15J. Berarti untuk perpindahannya kita sebut sebagai delta R itu sama dengan R1 dikurangi R0. R1 adalah posisi saat 1 detik, R0 adalah posisi saat 0 detik ya, T-nya sama dengan 0. Maka nilainya sama dengan kita kurangkan 17I dikurang 2I adalah 15I. Kemudian 15J dikurang 0J juga positif 15J. Berarti perpindahannya pada saat 1 detik adalah 15I plus 15J meter. Maka pilihan nomor 2 juga pilihan yang betul. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 3, kecepatan awalnya adalah 25 meter per second. Jadi ini adalah V. Nah, untuk mengetahui nilai V-nya, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu kecepatan awal sebagai fungsi waktu. Dengan cara kita sudah tahu di sini posisi sebagai fungsi waktu atau R sebagai fungsi T. Nah, untuk mendapatkan V sebagai fungsi T, caranya adalah dengan menurunkan atau diferensial dari R sebagai fungsi waktu terhadap waktu tentunya ya. Jadi kita turunkan fungsinya. Turunan dari 15T adalah 15, kemudian ditambah turunan dari 2 itu 0 karena 2 itu konstanta. I ditambah turunan dari 20T adalah 20, kemudian turunan dari minus 5T kuadrat itu berarti minus 10 kali T. J. Ini adalah kecepatan sebagai fungsi waktu. Jadi kita masih mendapatkan bentuk yang umum dulu masih bergantung pada waktu. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan awal. Jadi untuk idenya sama, kecepatan awal itu adalah kecepatan pada saat T sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan V0 ya. V0-nya berapa? Kita masukkan nilainya. 15 tidak ada waktunya di sini berarti ya tetap 15I. Kemudian ditambah dengan 20 dikurang 10T. T-nya diganti 0 jadi 20 dikurang 0 jadi plus 20J. Nah, ini adalah vektor kecepatan awalnya. Nah, yang diminta di sini bukan vektornya tetapi nilainya. Maka untuk mendapatkan, ini masih dalam bentuk notasi vektor ya, seperti ini. Berarti untuk mendapatkan nilai V0, kita bisa dapatkan dengan mencari nilai dari vektor ini ya. Caranya adalah dengan dikuadratkan masing-masing. Jadi akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Sama dengan akar dari 15 kuadrat itu 225 ditambah 400, 625. Akar dari 625 adalah 25, satuannya meter per second. Maka pilihan yang nomor 3 juga pilihan yang betul. Kemudian benda bergerak parabola ya. Jadi pilihan keempat itu geraknya parabola. Apakah betul parabola? Kita bisa melihat dari kecepatannya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini
kecepatan yang ke arah sumbu X kita bisa tulis ulang seperti ini ya. V itu sama dengan 15I. Jadi ini 15 yang ke arah sumbu X ditambah dengan 20 dikurang 10T ke arah sumbu Y atau J. Kalau kita perhatikan, yang 15I ini adalah kecepatan yang ke arah sumbu X atau kita sering sebut sebagai Vx. Nah, Vx di sini tidak bergantung waktu, artinya Vx-nya konstan, berarti geraknya adalah GLB. Kemudian untuk yang ke arah sumbu Y, gerakannya atau kecepatannya adalah 20 min 10T. Nah, ini jelas kecepatannya dipengaruhi oleh waktu, dan kalau kita perhatikan persamaannya ini akan mirip dengan persamaan V0 min GT. Nah, artinya di sini adalah kecepatan yang ke arah sumbu Y dan dipengaruhi oleh gravitasi. Maka geraknya pasti GLBB. Karena yang sumbu X itu geraknya GLB dan yang ke arah sumbu Y itu geraknya GLBB, maka bergerak pasti dengan lintasan yang berbentuk parabola. Jadi jawaban nomor 4 juga betul. Atau bisa kita verifikasi dengan cara mencari percepatannya ya. Jadi kita bisa juga mencari A sebagai fungsi T. Caranya adalah turunkan kecepatan terhadap waktu. Kita cari turunannya. Kita perhatikan, turunan dari 15 itu 0. Jadi 0 ditambah 0 tetap 0 ya. Jadi 0I. Kemudian ditambah turunan dari yang belakang. Turunan 20 itu 0. Turunan minus 10T itu jadi minus 10. Arahnya ke sumbu Y atau C. Berarti A-nya itu sama dengan negatif 10 arahnya ke sumbu Y. Dan nilai A ini kan sama dengan nilai percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah ya. Maka bisa dipastikan gerak dari benda ini pasti parabola ya. Jadi kita juga bisa memverifikasinya dengan menggunakan nilai A untuk memastikan bahwa geraknya parabola. Oke, demikian untuk pembahasan soal ini.